Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Salam, biarlah damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berdiri, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang ini hidup di zaman akhir. Di dalam firman Tuhan telah memberitahukan kepada kita dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kalau kita baca di sana dikatakan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Misalnya manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual dan menyombongkan diri, akan menjadi pemfitnah, akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, dan lain sebagainya. Itu adalah satu kehidupan yang tentu tidak akan mendatangkan damai sejahtera, tetapi justru akan mendatangkan kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau kita juga membaca firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri tentang akhir zaman di dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Di sana pun Tuhan Yesus juga sudah memberikan warning bahwa pada zaman akhir akan datang masa-masa yang sukar. Tetapi itu belum pada kesudahannya. Dan kalau kita memperhatikan
keadaan situasi yang ada, khususnya yang ada di Indonesia, di mana sekarang ini sedang ada pandemi virus corona. Beberapa waktu yang lalu sudah melandai sehingga yang terpapar itu tinggal di bawah 100 orang. Ya, tetapi sampai hari ini dan akhir-akhir ini justru keadaannya meningkat. Kalau saya tidak salah baca ada 1.700 sekian yang terpapar oleh virus corona. Ya, khususnya varian baru yaitu Omikron. Baik itu karena perjalanan dari luar negeri atau juga yang terpapar mereka tidak pergi kemana-mana. Dan ini bukan saja di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain justru lebih meledak lagi. Demikian juga kita melihat bencana-bencana alam yang boleh dikatakan sangat meresahkan ya kehidupan manusia. Ya, kita baru saja mendengar bahwa ada gunung yang meletus, kemudian ada lahar dingin yang menerjang, ya. Kemudian ada banjir yang boleh dikatakan luar biasa, yang biasa tidak banjir kemudian banjir, seperti yang terjadi di Kalimantan, kemudian juga yang terjadi di Papua, ya, dan lain sebagainya. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Keadaan, situasi, kejadian-kejadian itu kemudian berdampak atas segala kehidupan yang mendatangkan masalah, persoalan, kemudian juga tantangan-tantangan yang harus dihadapi di dalam kehidupan ini. Dan kita seringkali mendengar atau bahkan kita sendiri juga merasakan bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa seolah-olah Tuhan tidak menolong? Kenapa kita sudah berdoa tetapi seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa-doa kita? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang timbul di dalam hati, di dalam setiap kehidupan umat manusia, tidak terkecuali juga di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau saya berbincang-bincang, mereka mengutarakan bagaimana keadaan sekarang ini. Wah, mereka bisa mengutarakan panjang lebar ya masalah, tantangan, persoalan yang sedang dihadapi. Lebih-lebih kepada yang bukan anak-anak Tuhan. Dan ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang besar. Nah, bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang mengerti akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, seharusnya kita tidak menjadi terkejut, kita tidak terkaget-kaget dengan keadaan situasi yang seperti ini, sebab Alkitab sudah memberitahukan kepada kita semuanya. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi keadaan yang sedemikian. Maka kita akan belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-47 ayat
27 sampai ayat yang ke-31. Apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, bahwa janganlah kita menjadi orang-orang yang memiliki prasangka yang tidak baik, yang buruk terhadap Tuhan kita. Jangan pernah kita punya prasangka, praduga yang tidak baik. Ya, seperti apa yang diucapkan oleh bangsa Israel yang pada waktu itu ada di negeri Babel, di tanah pembuangan. Mereka mengatakan bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan dan tidak diperhatikan oleh Allahku. Memang ketika itu bangsa Israel menjadi tawanan dan dibawa ke negeri Babel. Sebagai tawanan pasti, ya, seenak-enaknya sebagai tawanan tetap tidak enak. Di tengah-tengah kehidupan yang asing, tentu tidak disukai oleh orang-orang yang ada di Babel. Sekalipun memang mereka ada yang kemudian dipercaya untuk menjadi pekerja-pekerja, karyawan-karyawan, dipekerjakan bahkan di istana raja. Tetapi ternyata tidak semua orang senang kepada mereka, bahkan mereka diintimidasi, kemudian dibully istilahnya, kemudian tidak disukai dan lain sebagainya. Mereka menghadapi tantangan yang tidak ringan, lebih-lebih di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak menyembah kepada Allah. Dirasakan oleh bangsa Israel yang ada di pembuangan. Nabi Yesaya bertanya kepada mereka, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel?" Apa yang dikatakan Israel pada waktu itu? Mereka berkata, "Hidupku tersembunyi dari Allah. Hakku tidak diperhatikan oleh Allah." Artinya bahwa mereka merasa bahwa Tuhan tidak ada di pihak mereka. Seolah-olah Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka. Seolah-olah Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan tidak berpihak kepada mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dalam keadaan penuh dengan tantangan. Mana Tuhan? Kira-kira begitu bangsa Israel pada waktu itu. Demikian juga mereka menuntut haknya seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah seringkali juga timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu ketika kita sedang menghadapi berbagai-bagai tantangan di dalam setiap kehidupan kita. Kita merasa bahwa Tuhan tidak ada di pihak kita. Pertolongan Tuhan tidak kita rasakan di dalam kehidupan kita. Pembelaan Tuhan seolah-olah tidak ada pada kita. Kita memang seringkali hanya terfokus kepada masalah persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita lupa bahwa
Allah itu berdaulat atas kehidupan kita dan memiliki otoritas penuh atas apa yang inginkan di dalam setiap umatnya yang telah diciptakan. Maka kemudian Nabi berkata kepada bangsa Israel, kau tahu dan tidak kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Tuhan itu adalah Allah yang senantiasa memiliki satu rencana-rencana yang indah di dalam setiap kehidupan umatnya. Kita seringkali tidak memahami apa yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan umatnya. Kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian juga di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini, yaitu Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kemudian di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-12, atau kita mulai dari ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya, bahwa rancangan manusia itu seperti dengan rancangan Allah itu seperti bumi dan langit. Dan rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang membawa masa depan penuh dengan harapan. Tuhan tahu persis apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita umat manusia yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan yang tidak baik. Semua rancangan dari Allah itu adalah rancangan yang baik. Nah, dikatakan tadi di dalam kitab Pengkhotbah, tetapi manusia itu tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah
dari awal sampai akhir. Manusia tidak bisa menyelami, tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Dalam perjalanan kehidupan ini, seringkali Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Keinginan kita itu semua baik-baik saja, semua lancar-lancar saja, tidak perlu ada hambatan, tidak perlu ada tantangan, tidak perlu ada masalah, tidak perlu ada persoalan. Tapi tidak seperti itu apa yang dikehendaki Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel seringkali tidak bisa memahami apa yang sedang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka dibebaskan dari tanah perbudakan, kemudian dituntun oleh Tuhan menuju ke tanah perjanjian. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan tidak pernah membiarkan bangsa Israel. Tuhan tidak pernah menyembunyikan dirinya dari bangsa Israel. Dan Tuhan tetap akan menepati janji-janjinya. Apa yang menjadi hak bagi bangsa Israel pasti akan digenapi oleh Tuhan. Nah, seringkali bangsa Israel salah memahami apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ketika sudah keluar dari tanah Mesir, kemudian harus menghadapi Laut Tiberau, kemudian harus menghadapi keadaan alam yang sungguh sangat luar biasa, harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Mereka seringkali salah mengerti dengan apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Mereka berkata, lebih baik ada di Mesir, di sana mau makan apa saja ada. Di sini di padang gurun, apa yang akan dimakan? Tidak ada. Tuhan, apakah Kau membawa aku keluar, kami keluar dari tanah Mesir untuk membunuh kami semuanya? Apakah di Mesir tidak ada kuburan? Macam-macam. Mereka akhirnya bersungut-sungut, ya, marah-marah dan lain sebagainya. Mereka tidak memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan. Mengapa Tuhan harus membawa mereka melalui padang gurun selama 40 tahun dengan tujuan yang sungguh sangat baik sebetulnya kalau bangsa Israel memahaminya. Tuhan ingin menyatakan penyertaannya di dalam setiap perjalanannya. Tuhan ingin menyatakan pemeliharaannya bagi bangsa Israel. Tuhan ingin mempersiapkan mereka untuk nanti masuk ke tanah Kanaan, menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar lagi, menghadapi masalah persoalan yang lebih besar lagi. Tujuan Tuhan adalah baik. Apa yang dilakukan, yang dikerjakan Tuhan, semuanya baik. Tidak ada yang baik. Cuma seringkali seperti bangsa Israel, baru menghadapi tantangan sedikit saja sudah bersungut-sungut. Baru menghadapi pergumulan-pergumulan sudah bersungut-sungut, marah-marah, berontak kepada Tuhan. Bukankah ini yang seringkali juga terjadi di dalam setiap kehidupan kita? Kita harus menyadari tentang hal ini dan kemudian kita tidak mengulangi lagi. Ya. Kita selalu berkata bahwa
semua yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita adalah semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Ya. Tuhan sedang mempersiapkan kepada kita untuk memasuki akhir zaman yang lebih sukar lagi, yang lebih dahsyat lagi. Agar supaya kita tidak menjadi lemah, agar kita tidak menjadi putus asa, agar kita tidak menjadi orang-orang yang kemudian meninggalkan Tuhan. Tuhan ingin agar supaya kita menjadi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya dan mempercayakan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Tujuan Tuhan adalah itu. Ya. Tujuan Tuhan adalah itu. Dikatakan tadi di dalam kitab Yesaya, bahwa tidak terduga pengertiannya dan Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan sedang melatih bangsa Israel sebagai umat pilihannya untuk menjadi orang-orang yang kuat, kokoh, ya, dan menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki keyakinan, iman, pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan kekuatan dari kuasa-kuasa ilah-ilah yang lainnya, tapi hanya mengandalkan kepada Tuhan. Sebab itulah yang harus dilakukan. Dan sebetulnya bangsa Israel sudah berpengalaman dengan hal itu. Tetapi terulang lagi ketika bangsa Israel harus ada di Babel sebagai orang-orang tawanan, sebagai orang-orang buangan. Kita jangan mengulangi kehidupan bangsa Israel ini. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa ada maksud-maksud yang baik, rencana-rencana yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita tetap ada di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya, ada di dalam kehendak-Nya, kita sangat percaya semua apa yang terjadi itu ada di dalam kontrol Tuhan, ya. Ada di dalam pengertian Tuhan. Dan kita sangat percaya di balik apa yang Tuhan izinkan terjadi, ada perkara-perkara yang lebih dahsyat, lebih indah yang ingin Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus diberitahu bahwa Lazarus sedang sakit keras oleh Marta dan Maria. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus tidak segera datang ke rumah keluarga ini. Kemudian Maria, Marta berharap Tuhan menempangkan tangannya atau menjamah Lazarus dan kemudian Lazarus segera sembuh. Tetapi pada waktu itu Tuhan menunda kedatangannya ke Lazarus dan pada akhirnya Lazarus kemudian mati. Dan ketika Tuhan datang, Lazarus sudah dikubur. Maria Marta berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, jika Engkau tidak terlambat datang, pasti Lazarus tidak akan mati. Seolah-olah Tuhan tidak peduli kepada keluarga Maria, Marta, Lazarus yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak memberikan hak kepada mereka yang menjadi pengikut Tuhan,
yang juga dikasihi oleh Tuhan. Kenapa Tuhan kau sampai terlambat? Jikalau Tuhan tidak terlambat datang, maka pasti Lazarus tidak mati. Tapi sesungguhnya Tuhan punya rencana yang lebih besar. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu sudah biasa. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkitkan Lazarus yang sudah mati, itu hal yang luar biasa. Yang belum terjadi pada waktu itu. Dan membuat orang-orang yang melihat, mendengar tentang hal itu menjadi gempar, luar biasa. Itulah yang sedang Tuhan kerjakan. Itulah yang sedang Tuhan kerjakan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan memiliki prasangka yang tidak baik kepada Tuhan. Sebab melalui kebenaran firman Tuhan ini kita tahu di balik apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan punya rencana-rencana yang sangat indah. Tuhan punya rencana-rencana yang sangat baik dalam setiap kehidupan kita, lebih-lebih yang percaya kepadanya. Kemudian kita juga bisa belajar untuk senantiasa menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Di dalam kitab Yesaya tadi pasal yang ke-40, ayat yang ke-30, dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah mengandalkan kemampuan kita sendiri. Jangan pernah mengukur masalah persoalan yang kita hadapi atau yang sedang terjadi dalam kehidupan kita dengan kekuatan kemampuan kita sendiri. Dikatakan bahwa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Orang-orang muda itu menggambarkan mereka masih memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki tenaga yang maksimal, ya, dan lain sebagainya. Tetapi kekuatan manusia seberapa, ya, akan bisa menjadi lemah dan lesu. Teruna-teruna akan bisa tersandung. Mereka yang sudah dididik, dipersiapkan, ya, seperti seorang prajurit, tetapi masih bisa saja tersandung, ya. Artinya bahwa kekuatan manusia, kemampuan manusia itu sangat-sangat terbatas. Nah, kemudian saya membandingkan, tetapi, ya, kata sambung yang artinya membandingkan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, diumpamakan seperti burung raja wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Mereka menjadi berlari, mereka tidak menjadi lelah karena mendapatkan kekuatan baru yang daripada Tuhan, karena mendapatkan kuasa yang daripada Tuhan,
kemampuan yang daripada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berserah kepada Tuhan, orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang daripada Tuhan. Burung Raja Wali itu bisa terbang tinggi karena dia dia menyesuaikan dengan angin, ya, sehingga tanpa harus mengepakkan sayapnya, hanya mengembangkan sayapnya, dengan angin itu dia akan bisa terbang tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita hidup menanti-nantikan Tuhan, ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus akan mikrat ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem dulu. Tunggu sampai aku memberikan penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus. Dan akhirnya murid-murid Tuhan Yesus, mereka berkumpul di satu tempat, ya, mereka berdoa, mereka menanti-nantikan Tuhan hadir, dan karena mereka berserah sepenuhnya kepada Tuhan, akhirnya mereka menerima Roh Kudus. Digambarkan seperti angin yang datang menderu, ya, angin yang datang menderu, itulah Roh Kudus yang akhirnya bisa membawa mereka perkara-perkara yang besar yang tadinya tidak mungkin mereka lakukan, bisa mereka lakukan. Bahkan mujizat-mujizat terjadi melalui kehidupan mereka. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu mari kita hidup di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini, membangun keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Hidup selalu bersandar kepada Tuhan, menjalankan kehidupan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, sehingga kita selalu tampil sebagai pemenang-pemenang. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan tantangan yang ada, tapi Tuhan memberikan kuasa sehingga bisa melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Puji Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan di masa-masa yang sukar ini. Maka Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin mendekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.